Salam Fitness Mania, ketemu lagi di channel Gugun HG. Fitness Mania, pada kesempatan kali ini saya akan membahas gimana cara menjaga massa otot selama bulan puasa. Jadi kenapa saya bikin video ini? Kemarin banyak yang minta, Bang tolong dibikinkan supaya massa otot kita terjaga selama bulan puasa. Apa sih tips dan triknya? Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas gimana cara latihannya, pola makan, dan istirahatnya. Sebelum kita masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe ke channel saya, bantu subscribe-nya dan sekalian tekan tanda notifikasinya, jadi setiap ada video saya yang terbaru kalian bisa mengikutinya. Dan jangan lupa follow Instagram Gugun HG. Salam Jos. Ya Fitness Mania, di video ini tujuannya kita mengurangi penyusutan massa otot. Kalau dibilang nyusut pasti nyusut, karena logikanya biasanya kita bisa makan dalam jumlah yang besar. Nah, di bulan puasa ini kan kebalikan, saat siang hari kita menahan segalanya dan kita cuma bisa makan malam hari. Logikanya otot kita pasti susut. Cuman gimana strateginya supaya tidak terlalu banyak susutnya, disinilah nanti kita bahas. Kalian kan nggak mau sudah membentuk massa otot begitu lama, bertahun-tahun, dan hanya sebulan puasa dan akhirnya massa otot kalian jadi mengecil. Hampir di setiap tahun ketika bulan puasa itu berat badan dan massa otot saya selalu menyusut. Itu berkali-kali, bertahun-tahun setiap bulan puasa saya alami. Nah, kebetulan di tahun kemarin saya sudah dapat strateginya gimana caranya tidak terlalu banyak susut massa ototnya. Tips saya ini bisa kalian lakukan dan kalian contoh di rumah. Seperti apa videonya? Kalian harus nonton videonya dari awal sampai akhir. Jadi Fitness Mania, tips yang pertama kita menjaga massa otot dalam kondisi bulan puasa. Yang pertama itu kita tetap latihan seperti biasanya. Saya pribadi untuk menaikin massa otot itu butuh waktu bertahun-tahun. Kan disayangkan kalau kita bertahun-tahun dalam membentuk massa otot, ketika bulan puasa sebulan penuh kita off. Jadi untuk waktu latihan itu bisa kalian pilih. Yang pertama saat pagi hari, yaitu jam 7 pagi. Kan kita habis sahur itu imsak itu jam 5 subuh. Terus kita langsung sholat subuh, itu jaraknya ke waktu jam 7 itu cuma 2 jam. 2 jam itu masih banyak makanan yang tersimpan dalam tubuh kita. Jadi itu cocok sekali kita pakai buat kita latihan. Yang kedua mungkin bisa kalian ambil beberapa jam sebelum berbuka puasa. Kita berbuka kan sekitar jam 6.15 gitulah. Jadi bisa kalian ambil waktunya setelah sholat asar, bisa jam 5. Jadi 1 jam sebelum berbuka puasa. Kalau malam hari, karena saya pribadi malam tuh lebih fokus ke ibadah atau tarawih, saya agak susah mencari waktu. Kalau kita pun mau menyempatkan paling jam 10 atau setengah 10, karena kita biasanya selesai tarawih itu jam 9. Kalau saya, yang sering saya lakukan itu jam setengah 7 atau jam 7 pagi. Kalau siang hari, saya itu ngajar sampai sore hari. Jadi saya susah mencari waktu jam segitu. Yang saya rasakan latihan saat pagi hari untuk power sih biasa aja. Tetap sama seperti saya latihan seperti dalam kondisi nggak puasa. Nah, cuman yang kalian siasati, mungkin durasi kalian latihan. Biasanya kalian latihan kan 2 jam. Dalam bulan puasa ini kalian persingkat aja jadi 60 menit atau 1 jam. 1 jam itu udah bisa kalian latih beberapa otot. Jadi nanti kalau kalian mau lihat seperti apa pola latihan saya selama bulan puasa, kalian bisa juga buka Instagram saya. Jadi di situ saya bikin perharinya latihan apa yang saya lakukan. Yang membedakan saat kita bulan puasa untuk variasi latihannya sedikit dikurangi Fitness Mania, karena kita cuma punya waktu 1 jam. Biasanya saat tidak bulan puasa kita bisa untuk latihan satu macam otot sekitar 6-7 variasi. Saat bulan puasa ini kalau saya cuma melakukan 5-6 variasi. Jadi 5 variasi itu tinggal saya pilih, saya mau main dada 3 variasi, nanti saya tambahin latihan otot kecil 2 variasi. Untuk bebannya itu saya sama aja. Mungkin bagi teman-teman yang pemula, biasanya kan
langsung terasa drop ketika puasa tuh lemes. Mungkin bisa saja kalian kurangi beban yang kalian angkat tuh sekitar 20-30%. Mungkin kalau kalian pemula yang nggak bisa biasanya angkat 10 kilo di bulan puasa, mungkin kalian cut aja setengahnya atau 30%-nya, bisa di beban 7 kilo. Setelah latihan kita mengalami sakit-sakit itu wajar, karena saat kita latihan itu kan sebenarnya kita merusak sel otot, kita paksakan otot itu pecah. Jadi solusinya yang saya ambil setelah latihan itu saya mengkonsumsi ini, saya ada BCAA. Jadi BCAA ini sangat membantu sekali buat recovery saya setelah habis latihan. Untuk seharinya saya cuma minum 2 kali, itu udah sangat membantu sekali Fitness Mania. BCAA dari Mutan ini varian rasanya banyak. Kalau yang saya bawa ini rasa semangka, ini segar sekali kalau kita minum pakai es batu. Apalagi kondisi saat habis berbuka puasa. Itu mantap sekali, recovery-nya terasa, dan yang saya rasakan memang benar-benar seger. Tips yang kedua, strategi biar otot tidak susut dalam bulan puasa. Untuk bulan puasa ini emang sedikit susah kita untuk mencukupi kebutuhan istirahatnya. Kita melakukan ibadah sholat tarawih sampai jam 9. Yang ada waktu istirahat kita sedikit terpotong. Dan terus kita bangun untuk sahur lagi, atau kalau kalian juga sering sholat tahajud kan terbangun lagi jam 2 untuk sholat tahajud. Siasatinya untuk mencukupi istirahat 7-8 jam itu sebenarnya bisa dikalkulasi. Umpamanya saat malam hari itu kalian cuma bisa tidur 4 jam. Nanti saat kalian santai siang hari itu bisa kalian tambah 3-4 jam lagi. Jadi totalnya 7-8 jam. Karena saat istirahat itu disitulah metabolisme atau recovery otot kita itu bekerja. Jadi sebenarnya otot itu berkembang saat kita lagi istirahat. Tips yang ketiga ini adalah tips yang terpenting, yaitu mengkonsumsi protein dalam jumlah yang besar. Jadi massa otot kita tuh berkembang dan membesar itu tergantung dari apa yang kita makan. Salah satunya sumber protein. Jadi protein itu yang membuat badan dan otot kita membesar. Untuk kebutuhan protein, kalian bisa ambil dari real foodnya, bisa dari hewani dan nabati. Banyak sumber protein yang bisa kita dapat, terutama di Indonesia ini kaya terhadap sumber-sumber protein. Kalau saya pribadi, untuk sumber proteinnya saya sering menggunakan daging sapi sama dada ayam dan putih telur. Jadi kalian juga bisa kombinasikan juga dengan tempe dan tahu atau ikan. Itu salah satu sumber protein yang terbaik juga. Untuk kebutuhan protein harian itu tetap seperti biasanya 1,5 gram dari berat badan. Umpama berat kalian 70 kilo, berarti dikalikan 1,5 gram. Itulah kebutuhan protein kalian untuk satu harinya. Kalau dari real food itu saya untuk dada ayam aja 0,5 kilo. Dari daging sapinya bisa 1/4. Itu sebenarnya masih kurang. Untuk mencukupinya saya tambahkan dengan suplemen. Saya mencukupinya dengan menggunakan whey protein. Jadi whey protein ini satu hari bisa saya konsumsi 2 kali. Pola makan apa yang saya lakukan saat berbuka puasa? Berbuka dengan air putih dulu. Terus hindari goreng-gorengan atau minuman atau makanan yang terlalu manis. Biasanya saya setelah minum air putih, saya konsumsi buah kurma. Sunnah Rasulnya kelipatan ganjil, bisa 1, 3, atau 5. Kenapa kita konsumsi kurma? Karena kurma itu bisa menstabilkan gula darah dalam tubuh kita. Kalau saya cuma ngambil 1 kurma, terus saya minum ini, Isosurge, ini 1,5 skop saya ambil, saya sajikan dengan air dingin, lalu saya sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, baru saya makan besar. Makan besar yang saya makan itu tetap seperti biasa, saya mengkonsumsi nasi merah. Untuk ayam filetnya 0,5 kilo, saya rebus dulu sama dagingnya 1/4. Itu saya rebus dulu semuanya jadi satu. Nanti baru saya potong kayak bawang bombaynya, ketumbar, sama paprikanya, sama bawang putihnya. Tujuannya untuk menghindari kita malas saat memasak. Jadi kita bikin sekaligus itu dalam porsi besar, baru saya bagi-bagi. Nah, untuk meal kedua, saya pernah bikin videonya di sini. Di video itu teman saya bikin dada ayam itu dengan cara di blender. Nah, itu juga strategi saya, ternyata berhasil. Dengan di blender saya tidak terlalu kenyang. Jadi yang saya blender itu 300 gram dada ayam, saya campur sama pisang, saya masukin ini 1 skop whey protein, saya kasih sedikit kurma. Nah, untuk malam harinya sebelum tidur saya makan lagi, teman saya minum ini aja whey protein 1,5 skop. Protein powder dari Mutan ini ada 2. Pertama whey dan isolate. Yang saya pegang ini adalah Isosurge. Ini adalah jenis isolate. Kenapa saya menggunakan isolate? Pertama, saya lagi diet. Saya butuh fat itu dalam jumlah yang kecil.
Nah, di Isosurge ini fatnya cuma 1 gram. Perubahan yang saya alami itu di masa otot saya lebih tebal dan kering. Makanya saya lebih memilih Isolate daripada whey. Sebenarnya whey-nya juga bagus. Nah, kalau whey itu biasanya saya konsumsi saat saya lagi maintenance. Kalau untuk di whey itu satu scoop-nya itu 22 gram proteinnya. Kalau untuk di Isosurge ini ada 25 gram protein untuk satu skopnya. Varian rasanya juga sangat menarik. Ada rasa coklat, ini yang saya pegang ini dark coklat, dan dia juga punya rasa vanilla sama rasa strawberry. Kalau dibandingkan suka whey apa iso, untuk dari segi rasa lebih enak whey. Karena whey itu kan lebih manis dan fatnya di atas dari Isolate. Jadi kalau untuk kalian yang suka yang manis itu bisa ngambil whey. Biarpun Isolate Isosurge-nya rasanya nggak semanis whey, sama saya nggak ada masalah. Karena biasanya saya selalu mix sama pisang. Kadang saya blend juga sama putih telur. Jadi ini sangat membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan protein harian saya. Untuk minum BCAA biasanya saya ketika makan besar, saya langsung bikin BCAA 1 shaker besar mutan itu saya kasih es batu. Itu bisa meningkatkan mood selera makan saya ketika saya menghabiskan makanan diet saya itu. Jadi seperti itu tripnya. Dan untuk sahur juga saya minum seperti itu. Jadi saya makan nasi dengan porsi besar, saya minum dengan 1 shaker BCAA. Jadi finishnya untuk makan sahurnya saya mengkonsumsi daging tadi yang 1/4 yang saya masak tadi, saya tambahin telur 5 biji. Jangan lupa konsumsi multivitamin. Jadi itu sangat penting sekali karena kondisi badan kita kan nggak tahu saat puasa tuh, karena kita tetap aktivitas seperti biasa. Kalau saya mengkonsumsi multivitamin dan mineral sama kalsium sama fish oil, jadi itu kebutuhan pokok buat saya biar bisa tetap bugar saat siang hari. Oke Fitness Mania, itulah tips dari saya untuk menjaga massa otot selama bulan puasa. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, boleh kalian tiru. Sekali lagi saya ingatkan bagi Fitness Mania yang belum subscribe ke channel saya, bantu subscribe-nya dan sekalian tekan notifikasinya. Jangan lupa follow Instagram Gugun Hage. Salam Jos.